Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Andriani Arianto dengan NIM 204020009 dengan prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep jual beli sistem kredit, buy al taksid dan kartu kredit dengan pendekatan kontemporer dan problematika. Pembahasan yang meliputi materi tersebut yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, mekanisme atau tata cara melakukan akad jual beli, dan yang terakhir adalah hal yang dilakukan jika terjadi wan prestasi. Definisi dari jual beli dengan sistem buy bil al taksid kredit. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani kreditum, yang berarti kepercayaan atau kebenaran, atau credo yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Maksud dari percaya yang bagi si pemberi kredit adalah ia percaya pada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedang bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Kredit menurut istilah adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan, di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit yaitu jual beli kredit yang di mana barang diserah terimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian berdasarkan kesepakatan. Pengertian taksid secara bahasa adalah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Ibnu Manzur dalam lisan Al-Arabnya berkata, Al-Qistu ialah al-hisaba wal-anasib, bagian. Biasa dikatakan masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil qistau, yaitu bagiannya. Tiap-tiap mikdar ukuran disebut bagian. Misalnya, bagian ukuran air ataupun lainnya. Takasotu say'alillah. Mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama. Menurut istilah terminologi, buy bil taksid telah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diatur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan. Muhammad Aqla Ibrahim berpendapat bahwa ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud buy bil taksid secara syar'i. Pertama, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara muajalah kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai. Kedua, taksid ialah membayar utang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya bersyarat diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula. Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu kenal oleh masyarakat zaman dahulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam fikih. Masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Oleh karena itu, memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang tetapi tidak mempunyai uang tunai dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang mengutanginya dengan cara baik kecuali dengan bunga pula, sehingga tidak ada yang menguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga. Dasar hukum jual beli. Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariah. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah yang pertama terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, hukum jual beli kredit dengan tambahan harga. Sedikitnya ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, haram secara mutlak. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Menurut riwayat Abu Dawud, barang siapa yang melakukan 2 jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba. Yang kedua, di dalam Silsilatul Al-Hadis Sahihah dengan sangat jelas Albani menyatakan, sungguh sedikit sekali penjual yang mau menjual kepadamu dagangannya dengan satu harga saja baik dibayar kontan maupun ditangguhkan. Bahkan mayoritas mereka menuntut darimu tambahan pada jual beli yang membayarnya ditangguhkan, dan ini yang dikenal sekarang dengan jual beli kredit. Padahal itu adalah riba yang dimasukkan dalam sabda Nabi SAW.
Barang siapa yang melakukan 2 jual beli dalam 1 jual beli, maka baginya harga yang paling rendah atau riba. Nabi melarang praktik riba, yaitu adanya penambahan harga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 161, artinya dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi hambanya yang melakukan riba, maka dalil ini menjelaskan tentang pengharaman hukum jual beli secara kredit karena jual beli secara kredit dalam pelaksanaannya terdapat penambahan harga dari harga semula, maka penambahan harga tersebut dihukumi riba. Dan sebagaimana yang ketahui bahwasanya riba itu hukumnya haram. B. Hukumnya boleh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tertentu, uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi. Karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di dalam perkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba. Al-Fahsi sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga, akan semakin marak. Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambilnya dari ayat Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Semua ayat Al-Quran yang menghalalkan bai dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut fatwa DSN MUI nomor 110 atau DSN MUI atau IEK atau 2017 tentang jual beli, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli itu adalah orang atau yang dipersamakan dengan orang. Baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak. Baik jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai atau dilakukan secara tangguh ataupun dilakukan secara angsur. Baik objek yang diperjualbelikan tersebut adalah pemesanan atas suatu barang dan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad atau harganya dibayar berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, ketentuan transaksi jual beli itu terkait rukun ijab qabul, pelaku dan objek yang diperjualbelikan dengan seluruh persyaratannya. Maka, ketentuan ijab qabul adalah A. Boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan pembuatan serta sarana elektronik. B. Harus jelas dan dimengerti. Sesungguhnya, target ijab qabul adalah memastikan bahwa para pihak setuju dengan isi kesepakatan, sehingga tidak ada cacat ridho karena semua keinginan sudah dituangkan dalam kesepakatan. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Selanjutnya, setiap pembeli dan penjual boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, wajib cakap hukum, dan pemilik kewenangan baik atas nama diri sendiri maupun dengan kuasa. Seperti yang dilakukan dalam transaksi jual beli di swalayan antara pembeli sebagai orang dan entitas swalayan sebagai penjual. Membeli secara langsung seperti yang lazim yang dilakukan oleh ibu-ibu saat berbelanja di swalayan. Sedangkan membeli dengan kuasa seperti yang dilakukan oleh bank syariah saat membeli barang pesanan nasabah kepada pemasok atau supplier dengan kuasa kepada nasabah tersebut. Terakhir yaitu hal yang dilakukan jika terjadi wan prestasi. Konsekuensi yuridis dari tindakan wan prestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wan prestasi dalam suatu perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda 4 apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli, tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wan prestasi. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang biasanya terjadi adalah masalah penundaan pembayaran angsuran oleh pembeli.
namun tidak menuntut kemungkinan bahwa pembeli tersebut juga memindahkan tangankan objek perjanjian pada pihak ketiga. Jika pembeli tidak mau membayar angsuran kendaraan bermotor selama 2 bulan berturut-turut, maka pembeli tersebut sudah dianggap melakukan manifestasi atau ingkar janji. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian jual beli dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan atau prestasi. Namun dalam Universitas Sumatera Utara, kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Untuk masalah penyelesaian perselisihan yang terjadi seperti kasus di atas, biasanya pihak kreditur menggunakan 2 cara, yaitu dengan musyawarah mufakat dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam praktek yang biasanya terjadi, pihak yang kreditur biasanya lebih memilih menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang dikeluarkan pun lebih murah dibandingkan dengan menggunakan cara gugatan pengadilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.